Assalamualaikum warahmatullah. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi salah satu sahabat yang mendampingi Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam di kota Makkah. Abu Bakar bahkan rela memberikan harta dan segala yang dimilikinya demi membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq patut kita teladani. Sosok Abu Bakar dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu kejadian yang cukup terkenal adalah saat Nabi menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya. Kala itu banyak yang meragukan cerita Rasulullah SAW. Namun, Abu Bakar dengan yakin membenarkan apapun yang dikatakan Rasulullah SAW. Sejak itu Abu Bakar menyandang gelar Ash-Shiddiq yang dalam bahasa Arab berarti yang membenarkan. Dengan segala perjuangannya bersama Nabi Muhammad SAW, kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq kerap dijadikan suri tauladan. Kisahnya lantas diceritakan dalam buku-buku sejarah-sejarah kebudayaan Islam serta buku bacaan bagi anak-anak. Berikut kisah perjalanan kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Nama lengkap Abu Bakar Ash-Shiddiq beserta nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Quraisy. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim. Dalam hidupnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki profesi sebagai pedagang. Beberapa pakar sejarah juga mencatat jika Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang yang terpelajar dan hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Saat Rasulullah SAW berdakwah di awal mendapatkan wahyu, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi salah satu dari 5 orang yang pertama memeluk Islam atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq memeluk Islam. Berdasarkan dari kitab Hayatus Sahabah, kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq masuk Islam terjadi usai menerima ajakan Rasulullah SAW secara langsung. Setelah resmi masuk Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq turut membantu Rasulullah SAW berdakwah. Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan berhasil mengajak jajaran tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Meski Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih masuk Islam dan turut menyebarkannya, tak seluruh keluarganya menerima hal tersebut. Sang istri yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza justru menolak. Hal itu membuat Abu Bakar Ash-Shiddiq memilih menceraikannya. Selain sang istri, anaknya yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar juga menolak Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq pun lantas memutuskan hubungan dengan anaknya yang tak mau masuk Islam. Sementara itu, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq lainnya, Ummu Ruman memilih memeluk Islam. Anak Abu Bakar Ash-Shiddiq yang lain juga melakukan hal yang sama dengan sang ayah. Perjuangan Abu Bakar menghadapi orang kafir Quraisy. Pada masa jahiliyah orang Islam yang paling kejam disiksa adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Salah satu yang paling memilukan sempat dialami Bilal bin Rabah. Bilal pernah dijemur di terik matahari sementara tubuhnya ditindih dengan batu besar. Penyiksaan itu bertujuan agar para budak meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Layaknya para pemeluk Islam lainnya di masa awal, Abu Bakar Ash-Shiddiq kala itu juga merasakan kekejaman kaum kafir Quraisy. Akan tetapi karena statusnya yang cukup terpandang sebagai pedagang dan juga memiliki kerabat dan saudara, Abu Bakar Ash-Shiddiq masih mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Di dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq terdapat banyak pertentangan. Meski Abu Bakar Ash-Shiddiq mendapat perlindungan dari keluarganya, beliau tak lantas menutup mata melihat berbagai penyiksaan kafir Quraisy kepada para budak yang beragama Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq pun melakukan tindakan secara nyata. Ia menggunakan harta pribadinya untuk membebaskan para budak dengan membeli mereka dari para tuannya untuk dimerdekakan. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga tak pernah meragukan Rasulullah dan selalu yakin serta membelanya di hadapan para kaum kafir Quraisy. Hal itu tercermin saat peristiwa Isra Mi'raj.
Pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan perihal peristiwa dan wahyu yang diterimanya, orang-orang justru meragukannya. Lantas, mereka ramai mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan perihal hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq pun lantas membenarkan apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW. Saat ada perintah hijrah ke Madinah, Abu Bakar terpilih sebagai sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah dan menyertainya. Abu Bakar As-Siddiq juga menemani Nabi Muhammad saat bersembunyi di Gua Sur. Momen mencekam sempat dialami Abu Bakar As-Siddiq kala menemani hijrahnya Nabi Muhammad. Kejadian itu terjadi saat orang-orang kafir Quraisy mencari-cari Nabi dan mengejarnya hingga ke Gua Sur. Orang kafir Quraisy sudah mencurigai gua tersebut, Abu Bakar bahkan telah melihat kaki mereka. Di momen mencekam tersebut, Nabi Muhammad SAW menenangkan sang sahabat dan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lolos dari kejaran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat laba-laba dan dua ekor burung darah hutan di mulut gua. Orang kafir Quraisy beranggapan gua tersebut tak mungkin dimasuki manusia karena terdapat sarang laba-laba dan dahan yang terkulai. Mereka beranggapan jika ada orang yang masuk ke gua tersebut tentu sarang laba-laba akan rusak. Selain itu ada cabang pohon yang terkulai dan membuat mereka semakin yakin. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kami. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Quran Surat At-Taubah. Setelah 3 hari berdiam di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun berhijrah ke Madinah. Keduanya mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar As-Siddiq, serta perbekalan yang disiapkan putri-putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma, dan Aisyah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq beserta umat Islam akhirnya berhasil berhijrah ke Madinah. Di masa kemudian, Abu Bakar As-Siddiq menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi usai Nabi Muhammad SAW menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah. Kisah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu dari Khulafaur Rasyidin, yakni 4 khalifah penerus kepemimpinan umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selama masa Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat, Abu Bakar As-Siddiqlah yang menggantikan menjadi imam salat. Hal itu membuat sebagian orang menganggap itu sebagai indikasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq pantas menempati posisi sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah SAW. Setelah kematian Rasulullah SAW, musyawarah pun dilakukan dan menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah pertama umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah pembayatan sebagai khalifah dilakukan, Abu Bakar menyampaikan pidato yang sangat rendah hati. Ia menuturkan jika ia tak lebih baik dari umat Islam lainnya. Abu Bakar As-Siddiq pun meminta agar dibantu dan ditolong jika dirinya berbuat baik. Namun, ia juga tak ragu menyuruh umat Islam untuk menegurnya jika telah membuat kesalahan. Hai saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah, kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan itu, tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mentaati saya, apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya. Pidato Abu Bakar. Lihat Abdul Aziz Al-Badri, Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam.
Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq terkenal sebagai sosok yang baik, lembut, suka nolong namun juga tegas. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan yang salah dan benar. Dan hukum tersebut tak hanya diikuti oleh rakyat namun juga penguasa. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq menceritakan bagaimana beliau benar-benar menegakkan hukum Allah. Saat mendengar beberapa kaum muslimin murtad dan tidak mau membayar zakat, ia langsung memberi peringatan dan akan memerangi mereka. Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq pada masa 632 dan 633 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga dihadapkan pada kasus nabi palsu. Ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Musailamah menyebarkan ajaran tidak benar dengan berusaha menghapuskan kewajiban sholat. Musailamah juga menyusun ayat-ayat untuk tandingan Al-Quran. Melihat Musailamah yang perlahan-lahan mempengaruhi orang-orang, Abu Bakar Ash-Shiddiq pun mengambil tindakan tegas. Musailamah pun diperangi dan akhirnya pasukan Musailamah kalah pada pertempuran Akraba oleh Khalid bin Walid. Sementara itu, Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy ahli tombak yang merupakan mantan budak yang akhirnya memeluk Islam dan menyesali perbuatannya dulu. Rasulullah pun berkata orang yang dibunuh dan orang yang membunuh sama-sama masuk surga, itulah Hamzah dan Wahsy. Al-Wahsy adalah mantan budak yang dibebaskan Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan yang jelas-jelas menentang Islam. Al-Wahsy dibebaskan karena berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Usai peristiwa pembunuhan itu, Al-Wahsy bertobat dan masuk Islam serta menyesali tindakannya dulu. Selain memerangi kemurtadan internal, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga melakukan ekspedisi untuk menyebarkan Islam keluar daratan Jazirah Arab. Beberapa jenderal Islam dikirim ke beberapa wilayah dengan misi penaklukan. Salah satu misi yang sukses adalah penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid serta berhasilnya ekspedisi ke daerah Suriah. Setelah melebarkan wilayah, Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelestarian Al-Quran. Pasalnya usai perang melawan nabi palsu, Musailamah, banyak penghafal Al-Quran yang turut terbunuh. Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan koleksi Al-Quran. Lantas dibentuklah tim khusus yang diketuai Zaid bin Sabit dalam proyek pengumpulan mushaf Al-Quran. Lembaran Al-Quran lantas dikumpulkan dari para penghafal juga tulisan-tulisan yang berada di benda-benda seperti tulang, kulit dan sebagainya. Setelah terkumpul semua, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Saat Khalifah umat Islam itu wafat, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan sahabat lainnya, yakni Umar bin Khattab. Kemudian saat Umar wafat, kumpulan Al-Quran itu disimpan putrinya, Hafsah yang lantas pada masa pemerintahan Utsman bin Affan koleksi tersebut menjadi dasar kepenulisan mushaf Al-Quran yang dikenal hingga saat ini. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq berikutnya membahas soal wafatnya beliau. Wafatnya Abu Bakar. Selayaknya manusia pada umumnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga dihadapkan pada kematian. Abu Bakar Ash-Shiddiq tutup usia pada 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Dari hidup hingga meninggal, Abu Bakar Ash-Shiddiq seolah selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Pasalnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq diketahui dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah yang dekat dengan Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Seusai wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, kepemimpinan umat Islam pun kembali kosong. Umar bin Khattab pun lantas ditunjuk sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq: menjadi sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu mendampingi perjuangan mendakwahkan Islam. Abu Bakar juga tak pernah meragukan Rasulullah SAW dan tak segan mengorbankan segala yang dimilikinya demi membantu perjuangan Islam. Di dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Bakar pun dikenal memiliki beberapa keutamaan. Abu Bakar Ash-Shiddiq dijamin masuk surga dalam salah satu hadits yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Bakar Ash-Shiddiq dikatakan sebagai orang yang akan masuk surga. Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan akan dipanggil dari berbagai pintu nantinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu rayyan. Lantas Abu Bakar bertanya, jika seseorang yang masuk surga dipanggil dari salah satu pintu, itu adalah sebuah kepastian. Apakah mungkin ada orang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar adalah laki-laki yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Rasulullah pernah menjawab jika Abu Bakar adalah orang yang dicintainya. Abu Bakar As-Siddiq memang sosok sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. Amr bin Ash radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau laki-laki ya Rasulullah? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hadits riwayat Muslim. Orang yang paling dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah di antara para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berhijrah ke Madinah. Terbukti, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masa sulit dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Termasuk orang yang memeluk Islam pertama kali dibandingkan sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam dan masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Meski sejatinya Ali bin Abi Thalib juga masuk dalam golongan tersebut, namun, kala itu Ali masih seorang anak kecil. Sehingga Ali menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq menjadi laki-laki dewasa yang masuk Islam. Terikat secara kekeluargaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasab dengan Rasulullah pada kakeknya, Murrah bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berstatus sebagai mertua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam usai putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, menikah dengan Rasulullah. Begitulah kisah dan keutamaan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan kebenaran, kelembutan serta ketegasannya. Banyak sekali hal yang bisa diteladani dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, terutama kerelaan dan keikhlasannya melakukan segalanya di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.